Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan untuk berikutnya, yaitu perihal tentang masa transisi 2 bulan ke depan ini dan masa kebiasaan baru setelah 2 bulan nanti. Berikutnya adalah perilaku yang wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan untuk masa transisi. 1. Menggunakan masker kain atau 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam. Nah, ini harapannya itu begini Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak itu maskernya itu setiap hari gantilah, intinya gitu. Atau dicuci lah mungkin. Supaya besok itu sudah kembali bersih dan steril gitu. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih dengan hand sanitizer. Nah, jadi dari rumah apabila diantar orang tua atau ikut mobil jemputan, kita sudah memastikan dulu dia itu sudah mencuci tangannya gitu. Sehingga ketika di mobil atau di transportasi umum atau ketika mereka bersapa dengan teman itu sudah dipastikan dia sudah bersih dulu, steril dulu dari tempat tinggal mereka masing-masing. Kemudian setelah mereka berangkat, mereka harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Ya. Dan ini sangat dimungkinkan ya bagi siswa-siswi itu sangat dimungkinkan meskipun kita terkadang tidak mengetahui secara langsung. Yang keempat adalah menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, jadi mereka selain membawa masker, barangkali membawa tisu atau kain yang mereka pakai untuk menutup bersin atau menutup batuk, atau mereka membawa masker double gitu. Saya lanjutkan lagi untuk kondisi medis warga satuan pendidikan. Nah, sehat dan jika mengidap penyakit penyerta komorbid dan harus dalam kondisi terkontrol. Ya, artinya penyakit-penyakit yang ada pada siswa mungkin entah itu penyakit yang ringan maupun berat itu sudah dapat dikontrol. Jika diperlukan siswa yang tidak sehat, maka kita tidak memperbolehkan siswa itu masuk dulu, tapi dia tetap belajar dari rumah. Maka guru mata pelajaran tertentu wajib menyiapkan penugasannya. Yang berikutnya adalah tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Nah, saya lanjut lagi tentang kantin sekolah ini. Tidak diperbolehkan warga satuan pendidikan atau disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Jadi kantin tidak boleh dibuka intinya, dan mereka membawa bekal dari rumah masing-masing. Lanjutkan, perihal kegiatan olahraga dan ekstra tidak diperbolehkan di satuan pendidikan. Namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Jadi jam olahraga, jam praktek itu ditiadakan ya. Ditiadakan. Artinya untuk kerumunan massa, siswa yang bergerombol itu memang ditiadakan. Untuk perihal berikutnya adalah kegiatan selain pembelajaran. Kita lihat di sini. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggu, kemudian istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik ini tidak ada, ditiadakan. Kemudian dan sebagainya. Artinya tidak selama 3 jam berlangsung itu tidak ada jam istirahat. Mereka masuk kemudian setelah selesai mereka pulang dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya adalah mereka cuci tangan dan disemprot, dan mereka sampai di rumah wajib mencuci maskernya masing-masing atau mereka berganti masker. Ketentuan khusus, peserta didik yang tinggal di daerah zona kuning, oranye, dan merah atau dalam perjalanan ke dan dari satuan pendidikan
harus melalui zona kuning, oranye, dan atau merah tetap melanjutkan BDR atau belajar daring. Maksudnya ini adalah ODP ya, atau orang dalam pengawasan itu maksudnya siswa yang melakukan perjalanan dari luar daerah yang kemungkinan mereka itu melintasi daerah-daerah atau wilayah kecamatan yang sedang dalam keadaan zona merah. Yang kedua, peserta didik yang berasal dari daerah zona kuning, oranye, dan merah, dan kemudian pindah ke zona hijau, tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kita ini boleh memberhentikan atau mengatakan pada siswa, kamu belajar dari rumah dulu, misalkan, karena kamu di daerah zona merah atau melintasi zona merah, seperti itu. Itu diperbolehkan. Ini untuk mukadimahnya seperti ini, supaya ini menjadi gambaran bagi Bapak Ibu guru semua dan kita semua. Dan apabila nanti ada siswa yang bertanya, maka kita bisa menjawab seperti ini dulu gambarannya, gitu ya. Ini akan berjalan selama 2 bulan. Semoga ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Saya akhiri, nanti saya sambung lagi tentang tugas kita, perencanaan kita untuk materi-materi tentang MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.